Oke. Baik, kita mulai Pak Odi atau? Saya Ya, yang jadi ini ini yang formatnya, ini. formatnya saya langsung over ke Ibu Sinca, atau barangkali kita sapa dulu, selamat bergabung untuk Bapak Ibu semua, adik-adik, teman-teman alumni semua. Terima kasih untuk kehadirannya untuk MRT bulan ini. Ini sebenarnya sesi Juli, tapi karena kita waktunya tidak cukup, kebetulan Adi Priscilia juga baru available di weekend, jadi kita akhirnya ambil hari Sabtu. Nanti sesi Agustus pembicara juga sudah tersedia nanti di akhir. Ya karena itu barangkali sebelum saya over ke moderator, kita dengarkan mungkin sambutan dari Pak Kaprodi. Setelah itu baru kita over ke Ibu Sinja. Silahkan Pak Rainer. Baik, terima kasih Pak Odi. Morning everybody. Selamat pagi Good morning. Priscilia, teman-teman semua, adik-adik mahasiswa maupun alumni. Eh, kita bersyukur bisa melanjutkan MRT kita yang sempat terhenti beberapa session. Dan kali ini kita menghadirkan alumni kita yang juga sudah S2-nya di Edinburgh University ya, khususnya bidang saya juga tidak tahu tentang carbon trading lah, yang saya tahu karbon-karbon begitu. Jadi nanti Priscilia bisa share dengan kita eh, terminologi atau kajian apa saja Hmm. yang terkait dengan karbon-karbon tadi. Mungkin ini terkait dengan lingkungan dan sebagainya. Ini sesuatu yang baru dan sangat-sangat berguna, sangat bermanfaat. Sekali lagi, we are honored to have Priscilia for sharing expertise, knowledge about doing chemistry in other fields. I mean like that, so that I think like that, so that we are honored to have you. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa juga konsisten dengan MRT yang menghadirkan juga pembicara-pembicara dan topik-topik menarik lainnya termasuk AI tadi yang luar biasa. Saya kira ini sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita semua dan mari kita ikuti ambil ilmu yang luar biasa ini. Terima kasih, selamat pagi dan kami kembalikan ke Pak Odi. Ya, terima Selamat kasih pagi. Pak Rainer. Ya, selanjutnya kita akan langsung ke materinya, karena itu saya sampaikan ke Ibu Since untuk memimpin kita dalam MRT pagi ini dalam diskusinya. Silahkan Ibu Since. Baik, terima kasih Pak Odi. Selamat pagi semua. Seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Reiner dan Pak Odi, kita sudah bincang-bincang juga sedikit pagi hari ini dengan Kak Priscilia. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dengan satu alumni kita. Kak Priscilia ini tamat 2022. Beliau merupakan alumni yang sangat luar biasa, potensial sekali, sangat berprestasi ketika beliau bersama-sama di Prodi, di S1, di Prodi kita Kimia, dan beliau juga langsung setelah lulus S1 lanjut untuk S2 ya, dan fokusnya memang ke blue carbon, dan pagi hari ini beliau akan men-sharingkan kepada kita, kita sama-sama belajar. Ini new juga bagi kita, belum pernah kita dapat materi ini untuk MRT kita, dan kita sebagai informasi saja teman-teman bahwa Prodi Kimia tetap memprogram program ini setiap bulan kita keep in touch lewat apa namanya meeting-meeting seperti ini. Jadi kami sangat berharap bahwa para alumni boleh kita tetap keep in touch, kita sama-sama untuk belajar, walaupun mungkin pekerjaannya sekarang agak apa namanya tidak connect dengan kimia, tetapi kita bisa sharing knowledge. Kan tidak seharusnya, tidak selamanya kita apa namanya kita selalu belajar ya teman-teman. Jadi setiap bulan Prodi Kimia memfasilitasi untuk kita boleh meeting-meeting seperti ini. Jadi pagi hari ini kita akan belajar dengan Kak Priscilia. Oleh karena itu sesuai dengan flyer topik yang sudah dibagikan, mungkin teman-teman sudah lihat bahwa kita akan belajar tentang blue carbon, dan beliau ini penelitian, mungkin fokus penelitiannya yang sudah Kak Priscilia teliti itu di tanah merah. Fokusnya di tanah merah,
Dan untuk itu kami persilakan Kak Priscilia, mungkin 40 menit bisa di-sharingkan kepada kita. Setelah itu kita open session untuk kita bisa berdiskusi. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Since. Selamat pagi untuk kita semua. Mungkin sebelum saya mulai, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Ibu? Oh ya, baik, terima Sangat kasih. jelas. Um, Terima kasih untuk undangannya. Saya diundang menjadi speaker. Senang sekali saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu, dengan teman-teman sekalian tentang research yang saya lakukan. Jadi, saya kemarin berkuliah di University of Edinburgh di Scotland dan mengambil jurusan MSc Carbon Management. Sekarang kalau teman-teman cari jurusannya sudah berganti menjadi Climate Change Management karena sebenarnya lebih masuk akal Climate Change Management. Kita belajarnya itu memang fokus ke climate change mitigation, adaptation. Jadi kita very fast pace karena isu tentang climate change ini terus berubah-ubah, terus berganti-ganti sesuai dengan biasanya kebijakan-kebijakan negara-negara seperti itu. Jadi mungkin saya langsung share saja. Uh, Sepertinya screen saya sudah terlihat. Oke, jadi judul disertasi saya adalah Blue Carbon in Tanah Merah East Nusa Tenggara. Saya fokus ke menghitung above ground carbon mangrove stocks. Kemudian saya juga have a look at the policy, bagaimana komunitas-komunitas masyarakat lokal di sana itu memanage mangrove forest yang ada di Tanah Merah. Um, jadi kuliah S2 saya itu cuma 1 tahun. Kalau di UK itu memang kuliahnya cuma 1 tahun. Very fast, tidak terasa karena satu term itu cuma 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Dan disertasi saya kemarin saya kerjakan cuma punya waktu 4 bulan. Jadi memang lumayan lumayan cepat dan tidak terasa. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mengambil topik soal blue carbon. Oke, mungkin sedikit perkenalan tadi teman-teman dan Bapak Ibu juga sudah mendengar. Mungkin saya langsung lanjut saja tentang kenapa saya mengambil blue carbon secara spesifik dan kenapa secara spesifik di Tanah Merah. Nah, mungkin ada yang baru mendengarkan tentang apa itu blue carbon, mungkin ada yang sudah pernah mendengarkan, tetapi yang karbon yang di sini dimaksudkan itu adalah carbon dioxide atau greenhouse gas emissions yang yang menjadi salah satu penyebab dari climate change. Nah, kenapa disebut blue carbon? Karena ini adalah karbon yang di-store atau disimpan di ekosistem pesisir seperti padang lamun, mangrove, atau seagrass atau rumput laut. Nah, mungkin sebelum saya lanjut sedikit pemberitahuan bahwa karena disertasi saya dalam bahasa Inggris, jadi the whole presentation materinya itu akan dalam bahasa Inggris, tapi saya akan berusaha menjelaskan sebaik mungkin menggunakan bahasa Indonesia, Bapak Ibu dan teman-teman. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Baik, saya lanjut. Jadi kenapa saya menghitung above ground carbon? Jadi kalau teman-teman lihat di sisi kiri bawah tentang yang membedakan above ground dan juga below ground. Jadi above ground carbon itu adalah total karbon yang disimpan di bagian batang, di bagian daun, sedangkan below ground itu adanya di bagian roots, akar, dan sedimen. Nah, kenapa blue carbon itu potensial sekali untuk membantu mitigasi climate change? Karena karbon yang disimpan di dalam roots atau di dalam sedimen di bagian below ground itu karena tertutup oleh air ya di ekosistem pesisir, karena dia tertutup oleh air, uh, less oksigen yang mengakibatkan proses decompositionnya itu hampir tidak ada sehingga karbon itu tuh bisa terserap dan terstok di situ bahkan selama berabad-abad. Oleh karena kalau bedanya sama rainforest atau hutan hujan, karbonnya yang tersimpan di daun dan di batang, misalnya suatu saat hutannya terbakar, maka karbon yang disimpan itu akan kembali lagi ke atmosfer, jadi memperparah perubahan iklim. Walaupun memang dari rainforest sendiri juga menyimpan karbon ya. Nah, untuk mangrove sendiri atau ekosistem blue carbon ekosistem itu menyimpan 3 hingga 4 kali lipat lebih besar dari hutan hujan, dari rainforest kayak gitu menyimpan karbonnya lebih besar. Sehingga ini dilihat menjadi salah satu potensi untuk mitigasi climate change. Seperti itu. Bahkan beyond karbon, Bapak Ibu dan teman-teman, hutan mangrove secara spesifik itu membantu nurseries untuk ikan, udang,
kepiting, dan efeknya itu langsung ke masyarakat-masyarakat yang hidup di pesisir. Jadi ini juga menjadi salah satu fokus saya adalah masyarakat-masyarakat yang langsung hidup dan menjaga ekosistem, dan kalau ekosistemnya rusak, mereka yang langsung terkena dampaknya yang paling pertama, seperti itu. Mereka juga membentuk coastal protection, kayak kalau specifically di Tanah Merah tahun 2021 ketika terjadi seroja, hutan mangrove ini menjadi salah satu penahan yang mencegah abrasi pantai juga. Jadi ada berita-berita yang diterbitkan mengenai hutan yang ada di Tanah Merah ini. Seperti itu. Nah, kalau yang data yang saya tampilkan ini di tahun 2025 ya, ini data langsung dari disertasi saya, tapi yang sudah diupdate oleh Kementerian Kelautan dan juga Kementerian Kehutanan, Indonesia itu punya 20-23% dari total mangrove forest yang ada di dunia. Jadi potensinya itu sangat-sangat besar, dan bahkan Southeast Asia sendiri punya sepertiga dari total mangrove carbon stock. Kalau kita tambah sama padang lamun, itu totalnya itu sekitar 660.000 hektar, plus mangrove sekitar 3,4 jutaan hektar. Jadi kita punya potensi yang sangat-sangat besar gitu. Jadi kenapa saya excited juga mau sharing, karena mungkin ada teman-teman yang next-nya, studi selanjutnya mau fokus ke blue carbon. Ini adalah bidang yang betul-betul sangat menarik untuk dibahas. It's very interesting dan punya potensi besar dalam mitigasi krisis iklim seperti itu. Dan mungkin kita lanjut. Untuk penelitian saya ada dua yang ingin saya capai. Yang pertama saya mau cari perubahan dari hutan mangrove yang ada di Tanah Merah mulai tahun 2016 sampai 2025. Jadi perubahan per tahunnya itu saya coba data. Kemudian saya mau tahu above ground mangrove carbon stock. Kenapa saya tidak bisa hitung yang below ground-nya? Karena memang karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa datang langsung ke Tanah Merah untuk melakukan pendataan. Jadi saya pakai data satellite. Jadi pakai satellite imagery, kemudian dipakai untuk bisa menghitung above ground karbonnya seperti apa. Kemudian tujuan saya yang kedua adalah pengen tahu bagaimana tingkat nasional, regional, dan bahkan lokal itu mereka meregulasi hutan mangrove-nya itu seperti apa. Kata-kata apa yang mereka pakai di policy dokumennya, bagaimana mereka menggambarkan hutan mangrove di policy dokumen atau blue carbon in general dan hutan mangrove specifically. Saya pengen tahu bagaimana itu, saya ingin menganalisis bagaimana blue carbon ini digambarkan di dalam kebijakan pemerintah seperti itu. Sedikit sedikit mungkin background dan kenapa ini matters untuk result saya. Untuk Tanah Merah sendiri adalah sebuah desa dengan luas sekitar 66 km persegi, dan ketika saya melakukan penelitian, jumlah penduduknya kurang lebih 2.400-an dengan total 15 RT, dan ada total kurang lebih 15 spesies mangrove yang ada di Tanah Merah pada saat itu. Jadi diawali tahun 80-an, 90-an itu ada sand mining yang memang mengakibatkan coastal erosion dan juga mangrove loss. Hingga akhirnya tahun 2000-an, The Masak Family itu mereka akhirnya menanam sekitar 5 hektar hutan mangrove, dan akhirnya dibantu oleh NGO, dibantu oleh government, sehingga mulai dari awal 2000-an hingga tahun 2025, perlahan-lahan masyarakat itu mulai turut andil. Karena mereka mulai melihat bahwa, oh, ini adalah dampak dari impact dari hutan mangrove sendiri, membantu mereka dalam mata pencarian mereka, pendapatan mereka, bahkan membantu ketika badai seroja kemarin. Jadi kesadaran masyarakat itu muncul karena pengalaman yang mereka alami sendiri. Nah, ini background-nya dari Tanah Merah dan kenapa akhirnya saya memutuskan untuk meneliti di bagian ini, karena memang belum ada penelitian khusus tentang above ground carbon yang ada di Tanah Merah, Nusa Tenggara Timur. Metode yang saya pakai ada kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan tujuan, sesuai dengan research aim saya. Yang pertama saya pakai remote sensing untuk menghitung NDVI. Jadi NDVI itu adalah normalized difference. Jadi itu untuk mengetahui tingkat kesehatan dari vegetasi, dan biasanya ada nilai-nilai tertentu yang bisa dipakai untuk very specific jenis of tanaman. Itu biasanya pakai NDVI. Kemudian GEDI LiDAR itu untuk yang kita pakai untuk mengestimasi above ground karbonnya seperti apa. Sedangkan untuk kualitatifnya, saya pakai critical discourse analysis. Jadi saya buka dokumen policy nasional, kemudian regional, dan juga lokal,
untuk menganalisis policy-nya seperti apa. Untuk metode yang pertama menggunakan NDVI itu, kebetulan hutan mangrove itu hutan mangrove yang tanah merah itu mereka belum punya area of interest, belum punya mappingnya sendiri. Jadi akhirnya saya menggunakan beberapa sumber, saya pakai hand trace sendiri. Jadi pakai beberapa sumber dari kayak Global Mangrove Watch untuk tracing, mapping petanya seperti apa untuk bisa tahu oh ini area untuk tanah merah seperti ini. Kemudian saya analisis untuk 10 tahun ya, 2016 sampai 2025. Satu tahun itu ada musim kering dan juga musim hujannya, musim panas dan juga musim hujannya. Dianalisis vegetasinya seperti apa, kemudian pakai threshold NDVI 0,4 sampai 0,8. Jadi ini berdasarkan data-data dari research sebelumnya, kita bisa mengidentifikasi mangrove menggunakan nilai NDVI yang 0,4 sampai 0,8. Kemudian dari itu baru saya convert ke area untuk bisa mengetahui NDVI-nya ya seperti ini. Jadi kalau yang kiri atas sebelah kiri itu area of interest-nya yang warna merah itu saya hand trace sendiri menggunakan pakai Google Earth waktu itu dan akhirnya bisa dapat eh, area of interest-nya sendiri. Jadi saya itu harus mapping sendiri karena belum pernah ada sebelumnya. Jadi itu adalah area yang saya teliti untuk tanah merah. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua pengen tahu above ground karbonnya seperti apa. Itu pakai GEDI LiDAR, Global Ecosystem Dynamic Investigation. Jadi itu satelit. Jadi mereka berputar mengelilingi bumi. Mereka berputar mengelilingi bumi, memancarkan lasernya. Dan mereka mengestimasi biasanya tinggi tanamannya seperti apa dengan menghitung berapa lama cahaya itu kembali ke satelitnya. Kayak gitu. Kemudian dari Integrated Panel of Climate Change sendiri, itu juga mereka udah ada faktor 0,47 untuk menghitung blue carbon, terutama mangrove specifically. Kemudian akhirnya saya hitung menggunakan QGIS. Itu free tool semua, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi semua tools yang saya pakai ini free. Alasannya adalah karena di akhir dari penelitian saya mau tools-tools ini juga pada akhirnya bisa digunakan oleh komunitas-komunitas di pesisir untuk mereka bisa sendiri melakukan monitoring terhadap hutan mangrove mereka. Tidak mengeluarkan biaya sama sekali, hanya perlu untuk investasi waktu dan hanya perlu untuk belajar kayak gitu. Jadi itulah kenapa saya pakai tools-tools yang free. Ini adalah hasil rekam satellite imagery. Jadi titik-titik ini menunjukkan above ground mangrove. Sayangnya salah satu kekurangannya adalah dia tidak mengcover semua area. Jadi cuma ada 32 titik yang menunjukkan adanya above ground carbon. Jadi saya harus bergerak dari 32 titik sampel ini untuk bisa menentukan rata-ratanya dan baru bisa menentukan total above ground carbonnya. Dan untuk policy-nya itu saya pakai critical discourse analysis dari Fairclough, dari Norman Fairclough. Jadi kita menganalisis teksnya seperti apa kata-kata yang mereka pakai. Kemudian bagaimana dokumen-dokumen ini diproduksi dan bagaimana power-nya seperti apa, power relation-nya dari policy ini dan juga terhadap masyarakat seperti apa. Ini sangat menarik karena saya menemukan banyak gap dan akhirnya membuat ketika diskusi sama supervisor sedikit malu ketika menjelaskan tentang policy kita kepada orang karena membandingkan policy dari Indonesia dan juga dari UK sebenarnya pada waktu itu. Tapi terlihat gapnya pada akhirnya bagaimana peraturan regional dan nasional itu kalau kita bandingkan sama dari UK. Jadi data yang saya pakai adalah NDC. NDC itu Nationally Determined Contribution. Jadi itu adalah istilahnya climate change contribution, kayak action yang mau sebuah negara ambil untuk menghadapi climate change. Mereka submit ke UNFCCC menggunakan dokumen NDC ini. Jadi setiap tahun biasanya mereka selalu punya updatean terbaru. Biasanya selesai Conference of Parties, selesai COP, biasanya negara-negara akan mulai memproduksi NDC terbaru yang terupdate seperti itu. Kayak Indonesia kemarin sudah mengeluarkan bulan November kemarin.
Kemudian untuk yang supplementary sources-nya, saya menganalisis juga policy lokal, kebijakan-kebijakan di ranah lokal langsung di Tanah Merah sendiri. Tapi pada saat saya melakukan penelitian, mereka sedang memformulasikan peraturan lokal, peraturan adat. Jadi saya belum bisa mendapatkan dokumennya. Akhirnya saya melakukan analisis menggunakan berita-berita yang diterbitkan, melakukan analisis juga lewat ada dokumen dari Walhi. Ini contohnya, contoh yang saya lakukan ketika melakukan analisis critical discourse. Jadi baca satu persatu policy yang specifically tentang blue carbon dan mangrove. Kemudian saya melihat kata-kata yang mereka pakai, kayak misalnya ada climate change adaptation, climate change mitigation, kemudian deforestation, dan lain-lain. Jadi dikode satu persatu kata-kata apa yang mereka pakai dan dianalisis dari situ. Nah, langsung ke result. Jadi, sebenarnya resultnya ada banyak karena saya buatnya per tahun dari 2016 sampai 2025, tapi agar lebih cepat, Bapak, Ibu, dan teman-teman mungkin bisa langsung lihat. Saya pakai dua imagery, yang sebelah kiri itu tampak satelit dari Google Earth, kemudian yang sebelah kanan itu NDVI-nya yang menyatakan kesehatan vegetation-nya, canopy health-nya. Jadi 2016 itu masih lumayan kosong ya. Jadi yang hijau itu cuman memang di area mangrove forest-nya, yang sebelah kanan itu NDVI-nya. Dia mulai naik pelan-pelan selama satu dekade, dan hingga di tahun 2025 bisa terlihat sekali perbedaannya untuk yang area mangrove forest-nya. Jadi mulai banyak vegetasi yang tumbuh, kemudian di sekitaran situ juga mulai banyak ada hutan-hutan dan vegetasi-vegetasi lain. Dan untuk NDVI-nya itu juga memang diindikasikan yang warna hijau. Semakin hijau artinya kanopinya semakin sehat. Seperti itu. Jadi ini langsung saya kasih perbedaan ujung ke ujung dari tahun yang saya lakukan analisis. Ini untuk lebih lebih lengkapnya mangrove extent-nya, kalau yang sebelah kiri yang warna kuning orange itu yang 2016, yang warna ungu itu 2025. Jadi ketika saya coba tumpukan mereka, kita bisa melihat mana area yang bertambah. Ada area-area sebelah sini yang mulai bertambah mangrove-nya selama satu dekade terakhir. Ini total kenaikan jumlah hektar mangrove-nya dari 2016 itu sekitar 117 hingga 130 hektar di tahun 2025. Sedikit penurunan di 2019, tapi tidak ada yang mendokumentasi alasan kenapa terjadi penurunan jumlah luas dari kawasan mangrove tersebut. Jadi bisa jadi itu karena pengaruh ekosistem, bisa jadi juga karena adanya aquaculture dan lain-lain. Tapi memang di beberapa data itu yang saya cari tidak ada dokumentasi tentang itu. Tetapi Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat bahwa terjadi kenaikan yang cukup steady dari 2016 ke 2025 yang menunjukkan bahwa community based management untuk mangrove forest di Tanah Merah ini cukup berhasil, dan menurut saya berhasil karena ini dimulai oleh community, masih dirawat oleh community sampai sekarang seperti itu. Jadi penambahannya sekitar 12 hektar, 10,6%, dan untuk decline-nya sendiri hampir tidak ada kecuali yang 2019. Kemudian hasil kedua adalah carbon stock. Carbon stock itu saya dapat dari 32 titik yang tadi, kemudian langsung dibagi dengan pixel. Mungkin saya langsung saja karena ini terlalu teknis. Jadi total carbon stock, above ground carbon stock yang saya dapat adalah 813,9 ton karbon per hektar. Seperti itu. Ada di sini. Jadi, bukan per hektar Bapak Ibu dan teman-teman, tapi total keseluruhan untuk 130 hektar adalah 813,9 ton. Ini sebenarnya total yang termasuk sangat kecil, karena biasanya untuk 1 hektar itu mangrove atau blue carbon ecosystem, untuk 1 hektar saja ya, bisa menyimpan karbon itu dari 900 hingga 1.100 ton total karbon. Jadi ini termasuk kecil, tapi karena ini cuman adalah merupakan above ground karbon saja, belum termasuk yang below ground-nya, yang ada di tanah, yang tersimpan di akar, itu jumlahnya berapa. Jadi memang menarik kalau misalkan
mungkin nanti kemudian saya mau melanjutkan ataupun ada teman-teman yang mau melanjutkan melakukan penelitian tentang below ground karbonnya, tetapi tetap butuh field verification. Jadi harus langsung ke sana, ketemu community-nya, kemudian menghitung bareng-bareng berapa below ground karbon, karena kalau below ground tidak bisa dihitung menggunakan satelit saja. Seperti itu. Dan ini juga ada standar error-nya, karena memang titik-titik dari satelitnya itu tidak mengcover semua area, cuman ada 32 titik, sayang sekali. Jadi total deviation-nya, total error-nya itu sekitar 38%, yang berdasarkan data memang masih masuk akal. Jadi totalnya, untuk total keseluruhan karbon itu dari sekitar 500 hingga 1.100 ton untuk total 130 hektar. Hanya above ground carbon saja. Jadi ini latest datanya memang di tahun November 2024. Jadi memang belum tidak terlalu terupdate ketika saya melakukan penelitian di tahun 2025. Oke, itu untuk above ground carbon stock. Mungkin agak sedikit teknis. Kita masuk ke yang menurut saya paling menarik dari penelitian saya adalah tentang policy-nya. Bagaimana nasional dan regional memframing tentang mangrove dengan apa perbedaannya dengan orang lokal. Jadi kalau national and provincial itu mereka framing mangrove sebagai suatu area, sebagai suatu zona, sebagai sebuah benda. Sedangkan orang lokal memframing mangrove sebagai sebuah ekosistem yang hidup, yang menjadi bagian dari kehidupan mereka karena mereka itu sama-sama mengalaminya. Nah, ketika saya baca di dokumen policy nasional dan juga di regional ya, Pergub, itu mereka pakai kata-kata pasif nih, kayak misalnya hutan mangrove harus dijaga, hutan mangrove harus di-manage. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah dijaga oleh siapa, di-manage oleh siapa, itu tidak terlalu dibuat spesifik kayak gitu. Jadi abstrak. Siapa nih aktor-aktornya? Itu yang menurut saya sedikit lucu kalau kita bahas tentang national and provincial policy. Kemudian mereka mungkin pakai kayak bilang, oh ada polisi khusus yang menjaga hutan mangrove, ada governors, gubernur, ada ministries. Sayangnya mereka tidak memasukkan lokal aktor ke dalam policy gitu. Nggak ada nih pembahasan tentang kalau biasanya di lokal indigenous community, masyarakat pesisir, mereka tuh punya hukum adat. Kalau kamu potong mangrove, potong satu pohon, kamu harus tanam kembali berapa pohon. Harus diganti dengan satu ekor babi misalnya, atau diganti dengan uang sekian. Itu adalah hukum yang diterapkan ke masyarakat biar mereka takut, biar mereka tidak memotong pohon mangrove, kemudian biar mereka juga punya perasaan untuk saling menjaga. Bahwa oh ini adalah ekosistem, kita hidup dari sini, oleh karena itu kita harus menjaga. Sayangnya itu tidak di-frame sama sekali di national dan pergub gitu. Dan lucunya adalah pergub itu saya tidak menemukan versi digitalnya, jadi yang saya temukan adalah versi scan. Mereka scan dokumen fisik, kemudian mereka upload kayak gitu. Ini saya ketemukan langsung di website pemerintah. Menurut saya aneh ya, karena harusnya dokumen policy itu adalah sebuah dokumen yang mudah kita temukan dalam bentuk versi digitalnya, biar semua orang bisa membaca. Dan itu merupakan beberapa hal yang saya notice ketika melakukan analisis untuk policy atau kebijakan-kebijakan. Kemudian istilah blue carbon secara spesifik absen sama sekali dari Pergub. Masih dari NDC juga sekitar satu saja yang dibahas untuk NDC tahun 2022 pada waktu itu. Nah, tetapi ketika kita membaca dokumen masyarakat lokal, bagaimana mereka mendokumentasikan tentang mangrove, kita merasa dekat dengan hutan mangrove karena itu mereka menganggap sebagai bagian dari kehidupan mereka. Mereka menganggap itu sebagai warisan yang harus dijaga, sebagai sumber kehidupan, sebagai responsibility yang harus di-share bersama. Mereka bilang bahwa, oh kita punya hukum adat. Ini yang menjaga mangrove dari awal 2000 hingga tahun 2025 masih berdiri sampai sekarang, bahkan tetap berkembang kayak gitu. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman mungkin baca, kalau misalnya dokumen adatnya sudah keluar dan mungkin bisa di-download, kita akan merasakan perbedaan bagaimana dekatnya masyarakat indigenous dan juga masyarakat pesisir dengan ekosistem yang mereka jaga. Tapi sayangnya mereka yang menjaga, tapi biasanya kalau ekosistemnya rusak, mereka duluan yang terkena. Seperti itu. Jadi itu dua very different framing dari nasional dan regional dan juga dari local policy tentang
mangrove dan tentang ekosistem pesisir. Jadi key findings-nya adalah mangrove-nya of course grow steady dari 2016 sampai 2025, walaupun dari yang policy yang diforce itu cuman dari lokal. Jadi kita bisa melihat bagaimana masyarakat mampu menjaga, mampu mengembangkan, dan mampu memanage hutan mangrove yang ada di Tanah Merah. Dan mungkin untuk bridging the gap, policy yang dibuat oleh Pergub misalnya oleh ya yang di tingkat provinsi itu harus recognize, harus acknowledge masyarakat-masyarakat, dan menurut saya masyarakat adat harus turun tangan dan harus berpartisipasi dalam pembuatan policy, terutama yang memberikan dampak untuk mereka. Pemerintah itu juga harus ada collaboration, harus ada collaboration sama community, dan bagaimana peraturan gubernur itu harus dibuat sesuai dengan peraturan nasional. Jadi harus ditranslate sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di provinsi tersebut. Seperti itu. Ini cuman semacam recommendation yang seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwa memang pembuatan peraturan harus disesuaikan dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Kemudian untuk resource-nya memang saya kurang paham bagaimana misalnya ada funding yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat lokal, tapi hopefully ke depannya funding untuk proyek-proyek seperti ini mudah untuk didapatkan oleh masyarakat lokal. Dan seperti yang saya bilang tadi, tools yang saya pakai itu adalah tools yang gratis, karena memang saya mau melihat bisa atau tidak kita pakai tools gratis untuk memonitor. Jadi tidak perlu menunggu pemerintah, kita sendiri monitor hutan mangrove yang ada di sekitar kita. Gratis dan hanya perlu investasi waktu dan investasi mau belajar saja. Seperti itu. Jadi akhirnya kita punya kesadaran sendiri, melakukan monitoring, oh lihat ada yang tidak sehat dari ekosistem yang ada di sekitar, dan akhirnya mampu untuk memperbaiki seperti itu. Nah, ini cuman conclusion bahwa menurut saya mereka berhasil, para masyarakat yang ada di Tanah Merah berhasil untuk menjaga mangrove mereka, dan hopefully ke depannya akan semakin luas lagi mangrove yang ada di sana. Kemudian pemerintah boleh semakin banyak menunjukkan dukungan, dan research semakin banyak dilakukan, terutama di bagian blue carbon, karena kita masih punya banyak sekali hutan mangrove yang belum terjamah. Dan kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman punya ketertarikan untuk melakukan penelitian terhadap blue carbon, menurut saya ini adalah sebuah potensi yang sangat luar biasa untuk diulik kembali, terutama dengan adanya krisis iklim yang kita hadapi sekarang. Itu untuk research saya. Kalau misalkan kita masih ada waktu, mungkin saya mau share sedikit tentang perkuliahan saya, Ibu Since, mungkin sedikit foto-foto dan sambil cerita tentang proses perkuliahan saya di sana. Boleh ya, Ibu ya? Oke. Jadi sedikit bercerita, Bapak Ibu dan teman-teman, saya di Edinburgh itu kita sempat bahas tadi ketika di awal, Edinburgh itu kotanya cantik sekali, dan ketika kita masuk ke Edinburgh itu rasanya kayak masuk ke negeri dongeng. Ini culture shock saya yang pertama. Yang pertama itu uh, arsitekturnya luar biasa sekali, preservasi alamnya luar biasa sekali. Edinburgh itu tidak punya high rise building, jadi mereka punya paling tinggi itu 4 atau 5 lantai. Dan yang membuat saya paling shock itu adalah aksennya mereka. Di minggu pertama saya harus mencari sebuah gedung, sebuah lokasi. Di Maps itu sedikit dibingungkan, akhirnya harus bertanya. Kebetulan orangnya ini Scottish, he is Scottish. So dia menjelaskan pakai Scottish accent, yang saya tangkap cuma left and right gitu. Ya hitung berapa kali dia bilang left, berapa kali dia bilang right. Terus saya mulai hitung dan oh ya oke, akhirnya bisa ketemu gedungnya. Tapi memang Scottish accent itu kita kedengaran kayak totally different language, kayak bahasa yang betul-betul berbeda. Yaitu culture shocknya. Kemudian weather-nya, cuacanya, mungkin the whole UK in general. Kadang-kadang dingin, tiba-tiba 5 menit kemudian hujan, kemudian tiba-tiba panas. Tapi it was a good experience ketika di sana. Ini universitas saya. Jadi di sebelah kiri ini adalah Edinburgh Climate Change Institute.
Ini bekerja sama langsung dengan pemerintah Scotland. Sebelah kiri ini adalah gedung kuliah saya. Jadi di situ kita ketemu sama orang-orang yang memang bekerja langsung fokus ke climate change yang ada di Scotland. Jadi mereka bikin seminar-seminar, workshop tentang misalnya carbon capture and storage. Kemudian mereka bikin a lot of programs yang memang fokusnya ke climate change. Kemudian yang sebelah kanan ini McEwan Hall, ini tempat kita wisuda, tempat orang-orang wisuda. Jadi Edinburgh ini dibangun dari tahun 1563. Dia udah berdiri 5 abad, hampir 5 abad. Ini salah satu juga gedung yang paling, ini di Old College. Ini adalah gedung yang paling, apa ya, kayak landmarknya para mahasiswa Edinburgh. Semua orang harus foto di sini, kalau kuliah di sini, dan yang kalau datang ke Edinburgh pasti akan foto di sini. Ini contoh arsitekturnya, luar biasa. Saya share ini juga biar siapa tahu ada teman-teman yang pengen lanjut, you have to try and go to Edinburgh gitu. Menurut saya Edinburgh ini kota yang semua orang harus visit at least once in their life. Ini teman-teman saya bersama dosen, kita di depan kampus ketika perpisahan setelah semuanya submit disertasi. Kita cuma, satu kelas itu cuma 26 orang, tapi sekitar ada 8 atau 9 kebangsaan di dalam. Jadi memang kita very, very diverse yang belajar carbon management. Ini contoh-contoh lain pemandangan yang teman-teman, Bapak Ibu nanti bisa temukan di Edinburgh kayak castle-nya. It's very iconic of Edinburgh. Kemudian jalan-jalan di sana very very pretty. Puji Tuhan saya dapat kesempatan untuk bisa keliling Scotland. Sangat-sangat cantik, preservasi alamnya itu bagus. Pokoknya bagus dan luar biasa sekali. Ini salah satu spot ikonik makan es krim sambil melihat Scotland, kemudian dari dalam bus. Enaknya jadi student, terutama di UK itu adalah kita punya privilege dapat student discount 10-20% biasanya. Jadi kalau belanja selalu bawa student card untuk minta diskon kayak gitu. Kalau yang sebelah kanan itu ketika Christmas market, itu biasanya dari November sampai Januari selalu ada Christmas market di Edinburgh. Sangat-sangat worth untuk dicoba. Ini contoh campus life experience. Kita punya banyak experience yang bisa kita coba. Kayak tiba-tiba ke kampus ada alpaka. Itu sangat unexpected ya. Jadi semua orang bisa bisa having fun di kampus, bisa ikut organisasi, bisa ikut volunteering. Mirip-mirip kayak waktu kuliah di Undana untuk campus life experience-nya. Dan saya taruh di sini sebagai special thanks buat dua teman saya, Roswita sama Firman. Mereka juga kemarin kita satu angkatan di kimia FST. Dan sekarang Firman lagi kuliah food science di Queensland. Roswita di Monash belajar green chemistry. Kita kemarin daftar LPDP bareng-bareng, lolos bareng-bareng. Kita semuanya juga wisudanya bareng-bareng, mulai dari proposal sampai skripsinya semua selalu bareng-bareng. Dan kalau teman-teman pengen melanjutkan kuliah, saran saya dapatkan support system yang baik untuk bisa saling mendukung, saling memotivasi, dan punya visi yang sama. Membantu juga dalam belajar untuk bisa mencapai goals yang kalian mau. Thank you very much sudah mendengarkan. Mungkin agak sedikit membingungkan karena blue carbon ini topik yang baru, tapi hopefully bisa memberikan sedikit ide tentang kondisi climate change yang ada di dunia, di Indonesia, very specifically, dan hopefully ini bisa memberikan ide-ide baru untuk orang-orang yang mau melanjutkan studi agar kalau bisa coba deh cek tentang climate change, tentang carbon management. It's a very interesting topic to talk about dan I'd be happy to talk to you. Let's connect if you want to ask questions. I'd be happy to answer your questions. And saya kembalikan ke Ibu Since. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Priscilia. Ini kita terperangah dengan ini foto-foto nih. Ini kayak lihat di apa namanya film Harry Potter yang kayak begitu ya. Ya. Sangat-sangat bagus. Baik, terima kasih. Ini apa namanya penutupan yang sangat luar biasa. Teman-teman kita distimulus oleh Kak Priscilia, Kak Tere. Jadi terutama untuk adik-adik mahasiswa yang mungkin saat ini ada di kelas ini bisa bisa melihat, bisa termotivasi. Kak Priscilia bersama Kak Firman tadi ya di share Kak siapa Rosvita ya, ya. Nah itu
kakak-kakak alumni yang sudah mendahului, banyak awardee, sama-sama dapat awardee sebagai penerima beasiswa LPDP, dan semoga apa yang sudah di-sharingkan itu bisa memotivasi kita semua untuk bisa melanjutkan studi, bukan saja di luar negeri, tapi dalam negeri juga bisa banyak tempat yang bisa kita tuju untuk bisa dengan tujuan untuk belajar. Ya, tapi kalau dapat kesempatan ke luar negeri itu jauh lebih jauh lebih banyak dapat experience. Baik, teman-teman, Bapak Ibu dan adik-adik yang bergabung dalam kelas ini, kita sudah mendengarkan sharing penelitian yang dilakukan oleh Kak Teresia untuk studi S2-nya itu tentang blue carbon, terutama spesifiknya itu hanya untuk menghitung yang above ground ya. Jadi untuk populasi mangrove khususnya yang ada di Tanah Merah, kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu, adik-adik yang mau bertanya, kakak-kakak alumni yang bergabung di kelas ini juga boleh. Silahkan kita tanya-tanya, mau tanya-tanya tentang LPDP juga silahkan. Kita buka sesi diskusi saja supaya kita bisa bertanya, terutama kita fokuskan pada apa yang sudah disampaikan oleh Kak Tere barusan. Silahkan diberikan kesempatan untuk kita boleh berdiskusi bersama. Any question, everybody? Silakan adik-adik, apa saja terkait. Nah, ini ada kadek. Silakan yang lain juga boleh. Bukan Ya, hanya terkait blue carbon saja, boleh juga terkait dengan scholarship tadi. Silakan, silakan. ya, oke, baik. Ini sudah ada penanya pertama, Kade. Kade ini sekarang mahasiswa semester 4 atau 6 ya, Kade ya? Selamat pagi Ibu, saya sekarang mahasiswa semester 6 yang mau masuk semester 7 Ibu. Baik, oke. Ini beliau juga salah satu mahasiswa berprestasi di Prodi Kimia. Silahkan, Kade mau bertanya, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya Kak, terima kasih untuk Kak Lia yang sudah membawakan presentasi yang sangat luar biasa Kak. Saya sangat tertarik dengan judul dari Blue Carbon. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan Kak. Yang pertama yaitu terkait dengan kondisi cuaca di Tanah Merah, Nusa Tenggara Timur itu kita ketahui bahwa seringkali daerah ini tuh ditandai dengan kemarau panjang, kemudian curah hujannya juga relatif rendah. Nah, kira-kira saat Kakak melakukan penelitiannya itu apakah ada pengaruh Kak dari kondisi cuaca ini, dari kondisi yang kemarau panjang dan juga intensitas intensitas curah hujan yang rendah itu berpengaruh terhadap baik batang maupun daun dari mangrove yang itu merupakan komponen blue carbon untuk above ground yang jadi penelitiannya Kakak saat ini. Dan yang kedua adalah jika kedepannya seperti yang tadi Kakak sampaikan bahwa ada kelanjutan untuk penelitiannya itu, tetapi untuk bagian below ground, jadi untuk bagian yang akar itu menurut Kakak apa tantangan yang perlu dipersiapkan dalam melakukan penelitian selanjutnya ini berdasarkan dengan tantangan-tantangan yang telah Kakak hadapi sebelumnya ketika melakukan penelitian untuk blue carbon above ground mangrove di Tanah Merah. Mungkin itu adalah pertanyaan dari saya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kade. Ada 2 pertanyaan dari Kade untuk Kak Tere. Mau langsung dijawab, Kak Tere, silakan. Boleh, Bu. Thank you, Kade. Very good questions. Yang pertama ya, jadi yang tentang apakah kemarau cuaca atau musim secara in general bisa mempengaruhi? Jawabannya iya. Jadi saya melakukan penelitian kan 10 tahun. Per tahunnya itu saya ambil 2 sampel ketika musim kemarau dan juga musim hujan. Jadi perbedaannya adalah ketika kita akan lihat vegetasi yang setelah musim hujan, di awal-awal musim kemarau vegetasinya itu masih sangat tebal, masih sangat terlihat hijau. Tetapi ketika mulai selesai musim kemarau, transisi ke musim hujan, itu akan terlihat warnanya itu lebih tidak sehijau ketika setelah dari musim kemarau panjang. Nah, itu memang musim in general very very sangat mempengaruhi tentang sangat mempengaruhi hutan karbon dan bahkan vegetasi in general ya. Dan itu juga yang menjadi salah satu tantangan ketika saya mau ngambil sampel.
eh, kira-kira sampel kapan yang harus saya ambil. Akhirnya setelah diskusi sama supervisor, kita memutuskan untuk ngambil 2 sampel karena Indonesia punya 2 musim. Kayak gitu. Jadi jawabannya yes, kemarau dan curah hujan mempengaruhi juga tingkat kesehatan vegetasi dan mempengaruhi jumlah karbon yang diserap. Tetapi untuk yang itu saya belum melakukan penelitian yang lebih jauh tentang bagaimana cuaca itu bisa mempengaruhi berapa jumlah karbon yang dapat diserap, terutama di bagian above ground dari hutan mangrove. Hopefully nanti akan ada yang melakukan penelitian, mungkin sudah ada yang melakukan penelitian. Mungkin Kade next time pengen melakukan penelitian soal ini, it's very open, tapi jawabannya yes, cuaca berpengaruh, tetapi sayang sekali saya tidak melakukan penelitian tentang terhadap pengaruhnya untuk jumlah karbon yang diserap. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, tantangan kalau misalkan ada yang mau melakukan penelitian untuk below ground carbon stock. Biaya yang pertama, biayanya tidak murah. Yang saya pernah bulan April kemarin saya sempat menjadi salah satu speaker juga, dan salah satu speaker lainnya adalah dia berbicara soal bagaimana mereka melakukan field verification untuk below ground carbon. Itu butuh tim, butuh kerja sama komunitas, butuh dana yang besar. Jadi mereka kemarin dibiayai oleh UGM dan melakukan penelitian dengan beberapa badan penelitian yang ada di Indonesia. Saya lupa nama lembaganya, tapi memang biayanya besar untuk melakukan field verification. Jadi itu juga yang menjadi salah satu alasan saya tidak bisa melakukan biaya yang besar, waktu yang harus dilakukan, belum menghitung human error-nya seperti apa, dan tantangan-tantangan lain. Tapi tetap field verification itu dibutuhkan kalau misalkan mau tahu berapa total karbon yang bisa diserap oleh 1 hektar tanaman karbon tertentu yang ada above ground. Bahkan satellite data itu sebenarnya tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan. Jadi saya melakukan pendataan menggunakan satelit itu sebenarnya poin utamanya bukan untuk mengetahui above ground, bukan hanya untuk mengetahui above ground karbonnya, tapi untuk melihat bahwa untuk hasilnya itu memberitahu bahwa kita bisa pakai, dan ini bisa menjadi salah satu alternatif kita bisa melakukan monitoring seperti itu. Mungkin terlalu panjang untuk jawaban yang kedua ya. Jadi intinya dana, kemudian kalau bisa kolaborasi, kemudian kerjasama sama komunitas itu penting, dan juga bisa menjadi tantangan ketika melakukan field verification. Mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kade. Saya kembalikan ke Ibu Since. Baik, terima kasih. Ini jawaban yang sudah diberikan oleh Kak Priscilia. Kak Ade, ini sebagai informasi saja, kalau mau fokus ke mangrove atau blue carbon, itu sekarang challenging-nya adalah salah satu yang mungkin terkait langsung dengan bidang kita adalah mikroplastik, dan challenging-nya adalah mikroplastik itu sekarang sudah sangat mempengaruhi populasi atau vegetasi dari mangrove itu sendiri. Salah satu penyebab kenapa mangrove itu semakin hari semakin berkurang jumlahnya, selain karena memang kekurangan pengawasan dan juga sekarang keterkaitan keterlibatan masyarakat adat yang tadi sudah disampaikan, keterlibatan masyarakat adat untuk menjaga populasi itu semakin berkurang karena orang tua yang dulu itu memang sangat peduli kan sudah tidak ada lagi kan. Jadi generasi sekarang itu memang kekurang pedulian dari mereka itu memang sangat besar. Jadi itu salah satu yang challenge, dan kalau mau fokus lebih lanjut untuk berbicara tentang ini bisa dengan timnya Pak Fidel, Prof Philip, itu sementara meneliti, fokus penelitian beliau mereka sementara di situ. Jadi Kade bisa belajar lebih lanjut. Baik, terima kasih untuk sharing dari Kak Priscilia. Kade, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan kami berikan kesempatan lagi untuk teman-teman, Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan. Kami persilahkan. Ini menarik sekali tadi yang sudah disampaikan. Kalau belum ada pertanyaan, tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Tere, menarik sekali karena setelah dilihat, diteliti, itu ternyata karbonnya kita atau populasi mangrove-nya kita, karbon yang dihasilkan dari populasi mangrove itu kecil sekali. Dari 130 hektar total
populasi mangrove yang diteliti ternyata hanya 813 ton. Ya. Sementara secara nasional itu biasanya itu 1 hektar kan menghasilkan 900 sampai 1.100 ya, Ya. sudah disampaikan. Jadi memang ini tantangan untuk kita ke depan untuk bisa ini. Sebenarnya kalau kita di sini masyarakat pesisir itu sekarang kalau misalnya originalnya mereka dari memang tinggal berdomisili di situ, itu mereka masih bisa melihat untuk menjaga, pengawasannya masih ada. Tapi kalau misalnya sudah banyak pendatang, itu fokusnya sudah tidak untuk menjaga hutan mangrove lagi. Baik, ada pertanyaan dari Pak Odi. Kami persilakan Pak Odi untuk bisa memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih untuk Adik Priscilia untuk materi yang luar biasa. Memang saya juga kemarin kontak dengan Priscilia, saya bilang tolong kasih gambar-gambar yang sebanyak-banyaknya karena adik-adik kita ini berharap bisa mengikuti jejak kakak-kakak yang sudah sukses. Saya ingat kayaknya siapa? Priscilia dengan Roswita kita kayaknya kuliah bahasa Inggris sama-sama kok. Iya, Pak. Oh iya, saya ingat dulu saya pernah janji kita presentasi saya bilang ada rekaman video-videonya, siapa tahu nanti pernah ke luar negeri saya mau taruh before dan afternya, siapa tahu nanti bisa dibandingkan. Tapi menarik topik yang ada disampaikan. Tadi saya sempat mengikuti bagian tentang polisi yang ini, maksudnya tujuan akhir dari riset ini kan bisa menghasilkan atau bisa memberikan masukan untuk pembuatan polisi yang lebih baik. Kebetulan kita juga banyak teman-teman alumni kita yang ada di pemerintahan, misalnya di lingkungan hidup, dan ada banyak beberapa kawan-kawan kita. Nah, saya mungkin bertanya apakah blue carbon ini khusus untuk vegetasi hutan mangrove atau hutan pada umumnya itu punya kontribusi juga? Itu pertanyaannya. Kemudian karena ini kan misalnya nanti teman-teman yang ada kerja di pemerintahan kan bisa sebagai bentuk edukasi ke masyarakat. Oh ini loh kalau blue carbon ini kalau untuk vegetasi hutan mangrove ini pengaruhnya seperti ini. Kalau dibandingkan dengan hutan biasa vegetasi umum secara umum itu seperti ini. Sehingga kita misalnya ketika kita masuk ke masyarakat begitu mengarahkan mereka untuk memelihara hutan mangrove, mereka jadinya aware atau mereka jadi oh iya ini penting untuk kita kita kerjakan. Tadi kan Priscilia sempat singgung soal polisinya pasif semua, tapi kalau dengan kita tahu maka apa aksi nyata kita secara apa yang bisa kita berikan kontribusi untuk memelihara lingkungan. Kira-kira itu, Adik. Baik, terima kasih Pak Odi untuk pertanyaannya. Jadi untuk blue carbon ini term yang diberikan khusus untuk ekosistem pesisir dan untuk hutan lainnya seperti rainforest itu juga menjadi salah satu penyerap karbon. Saya kurang tahu berapa untuk kayak 1 hektar rainforest itu bisa menyerap berapa banyak, tetapi berdasarkan beberapa data yang saya baca, blue carbon ekosistem menyerap 3 hingga 4 kali lipat lebih banyak karbon daripada terrestrial forest. Jadi, hutan-hutan lain juga mempunyai kontribusi terhadap penyerapan karbon, tetapi blue carbon ini punya potensi yang sangat luar biasa. Salah satu negara yang sudah gencar-gencarnya untuk blue carbon itu sebenarnya adalah Australia, karena mereka punya salah satu populasi hutan mangrove, salah satu yang terbanyak juga, dan banyak penelitian yang kemarin saya cari, penelitiannya mostly datang dari Australia juga, itu ada banyak. Southeast Asia kayak Thailand dan Vietnam juga sekarang sudah mulai fokus ke blue carbon. Indonesia juga setelah COP30 di Belém, Brazil last year November, Indonesia juga akhirnya dari Kementerian Kelautan dan Kementerian Kehutanan sudah mengeluarkan blue carbon roadmap khusus untuk Indonesia. Jadi saya belum membaca secara full bagaimana blue carbon roadmap itu akan dijalankan, tetapi saya harus mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling cepat untuk mengeluarkan kebijakan kalau ada international conference. Biasanya Indonesia akan duluan. Enhanced Nationally Determined Contribution juga sudah dikeluarkan tahun 2025 yang versi updated. Blue Carbon Roadmap juga sudah dikeluarkan. Akhirnya Indonesia mulai memindahkan perlahan-lahan blue carbon menjadi salah satu
yang vital dalam climate change mitigation. Jadi hopefully ke depannya semakin banyak research yang dilakukan tentang blue carbon, semakin banyak research yang dilakukan juga tentang ya intinya in general blue carbon ecosystem, dan hopefully policy yang dibuat itu bisa ditranslate masuk ke Pergub. Saya melihat beberapa perbedaan karena saya juga kemarin sempat melakukan analisis untuk policy yang ada di UK. Perbedaan dengan Pergub adalah kita terlalu banyak halaman-halaman awal itu kayak terlalu banyak mengetahui dan meme yang lainnya, sehingga ketika mau masuk ke poin utama biasanya orang sudah terlanjur malas untuk membaca. Policy di luar itu it's very brief, very easy to understand, easy to follow, everyone can access, dan menurut saya karena kemudahan itu bisa membantu orang untuk memahami tentang policy. Jadi orang-orang punya apa ya, literasi terhadap policy mereka sendiri. Seperti itu. Jadi harapannya ke depannya apa yang sudah diterbitkan, dokumen nasional yang diterbitkan untuk disubmit ke international conference bisa ditranslate ke pergub-pergub yang ada di kabupaten-kabupaten, di provinsi-provinsi seperti itu, dan memang harapannya indigenous community juga dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan. Karena mereka yang paling vulnerable, mereka yang paling paling sedikit kontribusinya terhadap krisis iklim, mereka bahkan yang menjaga ekosistem, tapi yang paling kena mereka. Kayak gitu. Jadi memang banyak juga yang fokus ke indigenous community karena they are the guardians, they are the actors, tapi mereka seringkali di-ignore dari pembuatan policy dan pemberian insentif. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Pak Odi. Saya mungkin Terima kasih, kembalikan ke Adi. Ibu Since. Ya. Iya, baik. Iya, terima kasih Kak Priscilia, Pak Odi. Berikut ada Prof. Reiner. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Bu Since, Priscilia, luar biasa. Saya jadi paham tentang green carbon, blue carbon, intinya tentang carbon dioxide storage ya. Ya. Tapi ada satu, saya pernah dengar ya, saya lupa apakah itu menteri, apakah itu apa gubernur, apakah fitoplankton itu juga masuk blue carbon storage, dan mana lebih efektif fitoplankton dalam mengabsorb CO2 itu dengan terrestrial plants itu, Lia. Mungkin itu pertanyaan saya, Priscilia. Ya, baik. Jadi fitoplankton itu juga sebenarnya termasuk dalam ekosistem pesisir, dalam ekosistem blue carbon, tetapi actionable blue carbon ekosistem itu adalah seagrass, salt marshes atau padang lamun, dan juga mangrove. Seagrass sedikit tricky karena dia lebih masuk ke dalam dekat laut, jadi tidak ada data secara spesifik tentang berapa luas seagrass. Jadi biasanya kalau kita cari, kita dapat mangrove luasnya berapa ada. Kalau di Indonesia sekitar 3,24-3,26 juta hektar. Padang lamun, salt marshes ada sekitar 665 ribu hektar totalnya di seluruh Indonesia. Tetapi seagrass itu agak susah, bahkan dari satelit pun susah karena dia di dalam. Dia tertutup air sehingga susah untuk satelit. Fitoplankton termasuk, tetapi tidak actionable untuk dimasukkan misalnya ke dalam policy atau ke dalam action-action untuk climate change mitigation seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Pak Reiner. Suara, Terima Prof. kasih, terima kasih. Tapi kalau ini saya tambahkan sedikit, kalau kita misalnya mau instead of studying the blue carbon from terrestrial plants, kita bisa juga dengan fitoplankton ya. Jadi misalnya kita dengan satelit kita lihat kepadatan atau densitas fitoplankton, itu juga bisa untuk menghitung carbon storage itu ya. Kalau dari satelit, Prof, itu hampir tidak bisa karena dia tertutup air. Jadi kalau satelit itu ada dua jenis satelit yang menggunakan pantulan cahaya langsung dari vegetasi, ada satelit yang memantulkan cahaya, kemudian cahayanya kembali ke dia dan dia menghitung. Sayangnya kalau
kalau blue carbon ekosistemnya ada di dalam air, maka pantulan cahayanya terkena air. Jadi itu yang tidak bisa dihitung oleh satelit. Tapi kalau mau harus langsung melakukan field verification. Jadi harus langsung turun ke lapangan dan melakukannya. Kayak saya lupa nama teman saya, tapi waktu kita jadi speaker bersama, dia juga cerita bahwa salah satu yang mereka lakukan adalah memang langsung turun ke lapangan. Dia menunjukkan foto-foto, mereka semua turun langsung ke pinggir pantai, masuk ke air untuk memang melakukan field verification, hitung kalau tidak salah per 10 cm, 10 kali 10 cm untuk bisa tahu, untuk bisa verifikasi langsung di fieldnya seperti itu. Jadi kekurangan satelit ya memang karena beberapa ekosistem itu tertutup di dalam air laut sehingga tidak bisa dilakukan deteksi menggunakan pantulan cahaya seperti itu, Pak. Makasih Priscilla. Ya, baik. Terima kasih Prof. Renner. Teman-teman, adik-adik masih ada lagi pertanyaan? Kita masih bisa, ya, masih ada 10 menit atau 15 menit untuk sesi ini. Kak Heri, silahkan. Wah, ini kita sudah lama tidak dengar Kak Heri bersuara. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu. Apakah suara saya jelas Ibu? Sangat jelas, Kak. Baik Ibu, saya ingin bertanya untuk Kakak Lia. Tadi terkait ini ya, blue carbon dari tanaman mangrove. Yang ingin saya tanyakan itu apakah ada kebijakan atau peraturan itu untuk batang atau akar mangrove itu yang sudah mati, apakah boleh diambil untuk menghasilkan energi listrik? Kenapa saya bertanya demikian? Karena sekarang itu untuk karena saya dari background pembangkit listrik, untuk sekarang itu Indonesia itu sudah uh, menuju ke net zero emission 2060 perjanjian internasional. Nah, untuk kendala sekarang itu di Indonesia itu masih 90% itu menggunakan pembangkit listrik dari energi fosil. Salah satunya kan batu bara. Nah, untuk sekarang pemerintah itu sedang membuat kebijakan itu untuk batu bara itu mengganti batu bara itu sebagian batu bara itu dari biomasa jadi dilakukan co-firing. Nah, salah satunya kan ambil dari limbah pertanian. Nah, yang ingin saya tanyakan itu di kebijakan untuk di mangrove itu apakah bisa diambil batang atau akarnya itu untuk yang sudah mati itu untuk dilakukan co-firing untuk mengganti sebagian batu bara untuk menghasilkan biochar itu. Karena kan itu di batang atau akar kan menyimpan banyak karbon juga. Karena kan berdasarkan literatur yang saya baca itu kalau ikatan karbon dari yang energi fosil dengan yang biomasa itu berbeda karena biomasa itu kan terdiri dari selulosa, lignin dan hemiselulosa. Seperti itu kali ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Heri. Very interesting untuk tahu bahwa ada penggunaan limbah pertanian untuk membantu co-firing. Ini sebenarnya baru untuk saya juga untuk bisa tahu net zero 2060 menjadi salah satu target, salah satunya dengan memang mengganti fossil fuel menggunakan uh, renewable renewable energy kayak solar panel, wind dan lain-lain. Tapi untuk penggunaan limbah pertanian ini baru. Terima kasih Kak Heri juga untuk informasinya. Nanti saya akan cari lagi informasi tentang ini. Tetapi untuk kalau specifically apakah batang dan akar yang sudah mati boleh dipakai, itu saya kurang tahu secara spesifik, honestly. Tapi biasanya kalau itu berkaitan ada komunitas-komunitas masyarakat khusus yang di situ biasanya berhubungannya langsung dengan komunitas adat karena mereka yang menjaga. Jadi biasanya ada aturan-aturan yang menjaga soal itu dan memang benar bahwa mereka juga menyimpan karbon. Salah satu below ground karbon dari mangrove sendiri ya memang disimpan di bagian akar-akar batang yang sudah mati, yang tertimbun di dalam tanah. Dan itu yang memang menjadi salah satu penyumbang terbesar below ground carbon stock dari mangrove ekosistem sendiri. Tapi saya tidak tahu Pak, mungkin selain mangrove limbah pertanian yang lain juga sepertinya memang dipakai. Sangat-sangat menarik untuk belajar soal ini. Tapi kalau kalau ada peraturan, I have to be honest, saya tidak tahu secara spesifikly apa bisa diambil atau tidak. Tapi memang terkait dengan net zero 2060, saya mendukung penuh tentang perubahan shifting dari fossil fuel
ke alternatif yang lain. Tapi mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekedar informasi bahwa penggunaan solar itu juga termasuk salah satu yang paling murah untuk menghasilkan electricity. Mulai banyak yang shifting dari fossil fuel ke electric vehicles, kemudian penggunaan wind turbine, solar panel. Kemarin saya sempat melakukan presentasi untuk solar park Mohammed bin Rashid Al Maktoum yang ada di UAE, United Emirates Arab, dan itu menjadi salah satu solar park terbesar di dunia, dan itu mereka menghasilkan jutaan ton electricity per tahunnya. Jadi itu menjadi dengan harga yang cenderung murah, dari harga yang masih mahal sampai harga yang murah. Jadi memang pelan-pelan kita sudah mulai shifting penggunaan alternatif selain dari fossil fuel. Dan sedikit juga informasi bahwa kita punya target untuk climate. Kita punya target itu berdasarkan Paris Agreement tahun 2015. Target kita adalah tidak boleh mencapai 1,5 derajat lebih tinggi dari setelah industri revolusi, dan kita tahan dia di bawah 2 derajat Celcius. Kalau sudah lewat dari situ, ketika kenaikan suhu sudah lewat dari itu, maka kita akan mencapai yang namanya tipping point. Kalau saya biasa bilang the point of no return. Artinya kalau kita sudah lewat dari tipping point, maka semua damage-nya sudah irreversible. Kita sudah tidak bisa kembali mengembalikan dan memperbaiki damage-damage tersebut, berarti kita mulai fokus. Jadi mulai sekarang harus fokus itu. Selain beradaptasi dengan climate change, kita juga harus membantu memitigasi, salah satunya dengan shifting dari fossil fuel, pakai sumber energi yang baru dan terbarukan. Seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih Kak Heri untuk informasinya. Mungkin jawaban dari saya kurang memuaskan, tapi saya juga akan cari dan belajar lagi soal ini, tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk memang kita pindah dari fosil. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Since. Terima kasih, Cecilia, Kak Heri. Semoga apa yang sudah dijawab oleh Kak Cecilia bisa menjawab pertanyaan dari Kak Heri. Tanggapan Kak Heri? Halo, Uh, Ibu Since. Ibu Since lagi. It's on calling. Izin Mbak, mungkin sambil menunggu Ibu Since, bolehkah saya menambahkan sedikit lagi Pak? Ya, silakan, Heri. Oh ya baik, jadi saya mungkin ke depan nanti ingin berkolaborasi dengan Kak Lia terkait energi terbarukan, karena kebetulan sekarang itu saya lagi mendalami tentang energi terbarukan juga. Cuman kita di Indonesia itu masih memiliki beberapa kendala, yaitu tadi soal energi terbarukan dari panel surya. Nah, itu sekarang kan kita itu, misalnya di Pulau Timur kan untuk jaringan listrik kan sudah terintegrasi semua itu di satu pulau. Jadi untuk suplai listrik itu harus 24 jam. Nah, untuk yang kendala di panel surya itu, dia kan ambil dari energi matahari. Nah, kalau pada saat matahari sudah tidak ada, pada saat malam hari itu, kita tidak punya tempat untuk menyimpan energi. Jadi harus menggunakan namanya aki atau baterai. Nah, kita untuk mengadakan itu menggunakan biaya yang cukup besar. Jadi kalau kita mau pakai energi matahari untuk 24 jam, jadi pada saat malam hari itu kita membutuhkan baterai untuk menyimpan energi tersebut. Nah, biaya untuk apa namanya itu untuk mengadakan baterai itu sangat mahal. Jadi jadi biaya menghasilkan listrik itu menjadi lebih besar daripada biaya untuk menjual listrik. Jadi untuk sekarang itu Indonesia sudah gencar-gencarnya menggunakan PLTS, cuman untuk biaya produksi itu setahu saya itu masih di apa namanya itu istilahnya untuk ditanggulangi sebagian oleh pemerintah, apa itu namanya istilahnya itu subsidi. Disubsidi. Jadi sebagian harga itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi Ya. itu pemerintah itu kendalanya. Nah, tadi kenapa saya bertanya tentang co-firing juga itu. Nah, salah satu kendalanya itu kalau kita menggunakan co-firing biomasa di PLTU itu kita membutuhkan stok yang besar. Stok yang besar, supply yang banyak. Karena kalau kita mau menggantikan 100% batu bara menggunakan biomasa, jadi sebagai informasi juga kalau misalnya kita untuk penggunaan batu bara itu
dalam pembakaran itu kan pembakarannya kontinu 24 jam. Jadi untuk penggunaan batu bara itu dalam 1 jam itu penggunaannya sekitar 30 ton per jam. Nah, kalau kita mau menggantikan 100% itu yang menjadi PR itu, kalau pakai biomasa itu kita mencari suplainya dari mana untuk 30 ton per jam itu. Nah, untuk saat ini memang untuk co-firing biomasa itu menggunakan dari 5 pertanian seperti sekam padi, kemudian tempurung kelapa. Cuman itu masih terbatas stok yang ada di NTT. Kurang lebih dari saya seperti itu, kalian dan Bapak Ibu dosen yang lain. Terima kasih Kak Heri untuk insight-nya hari ini. Saya juga belajar informasi baru dari Kak Heri. Memang masih banyak hal yang masih banyak challenge yang harus di overcome sebelum bisa mencapai net zero 2060, tapi hopefully semakin semakin baik ya. Soalnya kalau misalkan co-firing juga sebenarnya itu menghasilkan karbon dari batu bara. Sorry, dari limbah pertanian seperti itu. Tapi Ya. memang storage problem itu salah satu yang juga dialami di luar negeri ketika saya berdiskusi sama teman-teman bahwa memang solar panel is good, tapi ketika mau penyimpanannya itu yang menjadi berat karena baterai itu mahal dan memang tidak bisa semuanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi biasanya akan ada investor-investor, akan ada bidding dan kayak auction dan lain-lain untuk bisa ya electricity supply lah seperti itu ke negara-negara atau ke daerah-daerah tertentu. Very interesting. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Since. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Kak? Ya, Mohon maaf terdengar. tadi ada sedikit gangguan. Baik, terima kasih untuk sharingnya Kak Heri. Uh, dan untuk co-firing ini memang sebenarnya sudah jadi fokus dari Undana juga untuk bisa diteliti. Ini sudah dalam 5 tahun terakhir nih diteliti khusus oleh Prof. Fred, Kak Heri, Prof. Fred Benu, dan tim itu sudah mungkin dalam jangka 5 tahun ini untuk nanti bisa apa namanya kontak personnya saya bisa sharingkan untuk Kak Heri bisa apa namanya diskusi lebih lanjut dengan beliau. Baik, terima kasih untuk partisipasinya Kak Heri, Kak Priscilia, Bapak dan Ibu, adik-adik. Jika masih ada pertanyaan, kita berikan kesempatan satu penanya terakhir untuk kita bisa diskusi bersama. Dan jika tidak ada, kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Kak Priscilia sudah men-sharingkan pengetahuan baru untuk teman-teman juga, untuk partisipasinya, Pak Odi, Pak Prof. Renner, tadi pertanyaannya sudah diberikan, Kak Heri, Kade, pertanyaan yang sudah diberikan untuk diskusi yang sudah kita bangun sampai dengan jam 10:30 siang hari ini. Terima kasih banyak teman-teman dan semoga kita tetap memaintain pertemuan-pertemuan ilmiah seperti ini. Bulan September, teman-teman sebagai informasi, kita ada International Conference yang akan diadakan oleh Prodi Kimia juga, kolaborasi dengan Himpunan Kimia Indonesia. Teman-teman bisa bergabung. Ini apa namanya event akbar pertama yang akan diadakan di Kupang. Jadi kami mengundang untuk kita boleh terlibat bersama. Nanti flyernya kami bagikan untuk adik-adik dengan teman-teman semua. Bapak dan Ibu sebagai apa namanya informasi tambahan juga bagi adik-adik yang ingin belajar lebih lanjut atau ingin teliti lebih lanjut ada funding untuk mangrove, ada program secara nasional, internasional sebenarnya ada program bantuan dari Norway itu namanya Volunetsing, itu programnya sampai 2030. Jadi tahun lalu tim kami juga dapat funding ini berlanjut sampai tahun 2030 untuk penelitian tentang mangrove, untuk penanaman mangrove, untuk maintain populasi mangrove yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi terima kasih Kak Priscilia untuk sharingnya, untuk nanti bisa kita kolaborasi lebih lanjut. Adik-adik yang mau fokus ke mangrove juga kami berikan kesempatan. Ini informasi menarik sekali untuk kita bisa belajar pagi hari ini. Baik, waktu selanjutnya saya kembalikan ke Pak Odi untuk kita bisa menutup sesi MRT siang hari ini. Oke, terima kasih banyak Ibu Since sudah lead kita dalam diskusi. Terima kasih sekali lagi untuk Adik Priscilia
sudah menuntun kita dalam materi hari ini. Kita akan mengakhiri sesi MRT minggu ini. Karena itu barangkali kita dengarkan dulu satu dua pengumuman. Pengumuman yang pertama itu MRT bulan depan masih akan ada. Terima kasih tadi Adik Priscilia sudah tunjukkan foto-fotonya. Sebenarnya ini MRT sesi Juli, nanti Agustus tanggal 28 itu kita sudah ada speaker juga, salah satu temannya Priscilia yang sekarang melanjutkan studi di University of Queensland. Nanti dia akan berbicara tentang food chemistry. Hari Jumat nanti tanggal 28 Agustus. Jadi bagi teman-teman yang ada sekarang bisa masukkan di notes-nya untuk kita ketemu lagi masih bulan ini untuk edisi Agustus di tanggal 28 Juli, 28 Agustus nanti. Kemudian juga September juga sudah ada masih antara Maria Angelin, alumni kita juga dari University of York, atau Maria Roswita juga dari Monash University. Jadi kita masih cross check schedule untuk mereka, tapi nanti keep update dengan informasi yang kami sampaikan. Untuk teman-teman alumni juga yang ada di sini, kita juga ada program English Corner di Kimia. Jadi mungkin nanti kami akan menghubungi teman-teman alumni untuk sharing-sharing pengalaman belajar bahasa Inggris atau belajar di luar negeri yang bisa memotivasi adik-adik di Prodi Kimia untuk mengikuti dan berhasil seperti kakak-kakak semua. Terima kasih juga untuk teman-teman alumni. Saya lihat ada Pak Theo dari UCB, ada teman-teman yang lain. Mohon nanti kita bisa terus kontak untuk MRT selanjutnya. Saya kira itu saja. Apakah Pak Mesak bisa bantu kita ambil foto mungkin kok? Kalau Pak Mesak masih ada. Baik. Siap. Barangkali semua bisa hidupkan kamera supaya kita bisa. Silahkan Pak Mesak. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, baik. Barangkali sebelum saya akhiri, terima kasih Pak Mesak. Sebelum saya akhiri, apakah mungkin ada pengumuman tambahan dari Pak Rainer barangkali, kalau ada? Saya kira cukup Pak Odi dan terima kasih banyak teman-teman adik-adik yang luar biasa, Priscilia luar biasa ini hadir alumni-alumni dan student kita, mahasiswa kita ini luar biasa. Ke depan kita terus maintain kegiatan-kegiatan semacam ini bersama alumni. Siapa tahu nanti Priscilia ke sini kita tanam mangrove bersama. Boleh Pak, boleh. Terima kasih Pak Odi. Siap. Baik, saya kira itu saja berarti. Terima kasih Pak Rainer, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di MRT edisi Agustus nanti tanggal 28 Agustus. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan kemudian. Terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Sampai Priscilia. Terima Sampai kasih jumpa. Pak. Sampai bertemu. ya, terima kasih kakak-kakak alumni yang hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kasih saya Pak live Odi. untuk